Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mengenai daily vlog perjalanan kuliah kerja luar negeri. Diawali dengan berdoa bersama. Kemudian kita mau naik kapal menggunakan kapal Majestic dengan rute perjalanan dari Tanjung Pinang menuju Singapura. Sekarang kita sudah sampai nih di Tanah Merah Seaport Singapura. Perjalanan selanjutnya kita akan mengunjungi Jewel Changi Airport. Jewel Changi Airport merupakan salah satu destinasi wisatawan yang banyak diminati pada saat ini, di mana di dalamnya merupakan salah satu bandara internasional pada Singapura. Pemerintah kota Singapura dalam melaksanakan kegiatan perekonomian, khususnya dalam bidang wisata, sangat mengedepankan inovasi, salah satunya pada Bandara Jewel Changi Airport, di mana di sana terdapat destinasi yang banyak diminati oleh warga asing maupun penduduk lokal yang ada di Singapura. Penataan pada Singapura dalam pelaksanaan tata laksana perekonomian, khususnya dalam bidang wisata, dapat menjadi referensi bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang pariwisata. Selanjutnya kita berada di Inlingwall School, yang mana di dalamnya merupakan salah satu tempat pembelajaran bagi warga Singapura asli ataupun warga asing yang ingin belajar mengenai berbagai bahasa. Selanjutnya kita berada di rest area menuju perjalanan ke Malaysia. Dapat dilihat bagaimana penataan rest area pada lokasi ini. Sekarang kita berada di tempat ibadah yang cukup memadai dan cukup nyaman tentunya, karena dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang membuat pengunjung merasa nyaman, juga dengan dilengkapi berbagai hal seperti mukena, filling kabinet, dan tempat menyusui. Selang perjalanan beberapa jam, tibalah sekarang ada di Museum Padi. Pada Museum Padi merupakan salah satu tempat edukasi bagi masyarakat Malaysia ataupun pengunjung dalam mengetahui bagaimana sistem ataupun proses padi menjadi sebuah beras. Pada museum ini dilengkapi oleh berbagai bentuk ataupun peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan beras yang berasal dari padi. Hal ini menjadi salah satu ide ataupun referensi bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam memberikan edukasi ataupun budaya kepada masyarakatnya, sehingga membuat masyarakat mengetahui ataupun mempunyai knowledge terkait dengan proses pembuatan padi menjadi beras, yang pada umumnya pemuda ataupun muda-mudi pada saat sekarang tidak mengetahui berbagai bentuk proses pembuatan padi menjadi beras. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, tibalah kita di perbatasan antara Malaysia dengan Thailand. Dan sekarang kita sudah berada di kawasan Thailand dan melihat bagaimana kondisi ataupun suasana di kota Hat Yai, Thailand. Penataan kota ataupun fasilitas yang ada di Thailand cukup rapi, sehingga mempunyai daya tarik tersendiri bagi para turis asing. Nah, selanjutnya kita nih perjalanan ke Asia Night Bazaar dengan menggunakan sebuah angkutan umum dengan sebutan tuk-tuk. Nah nih kita udah sampai di salah satu masjid yang terkenal di Hat Yai dengan sebutan The Central Mosque of Hat Yai. Gak lama kemudian kita ada di sebuah tempat wisata yang mana kita dapat melihat
keindahan kota Hatyai pada ketinggian beberapa mdpl. Dalam menunggu antrian, pengunjung dapat menikmati suasana di area bawah. Nah, ini kita udah mau sampai ke atas, dan ini adalah salah satu tempat yang cukup recommended untuk dikunjungi ketika kita sudah sampai di Hatyai. Di sini berbagai bentuk peninggalan kolonial jika kita mengamati dari segi wisata, bagaimana sebuah tempat bersejarah menjadi salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi. Yang menjadi bahan edukasi bagi pengunjung ataupun warga lokal, bagaimana history of the Hatyai di Thailand itu sendiri. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, kita udah sampai nih di Sokla City. Di sini penataan sampah cukup menarik. Di sini terlihat bagaimana sistem atau penataan tempat pembuangan sangat tertata, sehingga memudahkan pengunjung ketika membuang sampah. Sekarang kita sudah sampai nih di ASEAN Night Bazaar, yang mana di sini berbagai macam barang ataupun makanan terjual di sini, yang menjadi salah satu tempat wisatawan ketika mencari atau hunting makanan ataupun bahan baju pakaian. Nah, ini bagian depannya. Setelah pagi, kita menuju salah satu universitas yang ada di Hatyai dengan nama Universitas Plaza. Di dalamnya terdapat Music Academy, sehingga menjadi salah satu tempat bagi mahasiswa atau siswi yang ada di Thailand dalam menempuh pendidikan, yang mana di dalamnya juga dilengkapi dengan CCTV. Selanjutnya kita akan menuju ke dalam untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana penataan pada kampus ini. Ternyata di dalamnya juga difasilitasi oleh sebuah mesin fotokopi yang disediakan oleh kampus untuk
histori yang ada di Hatyai itu tersendiri. Juga dilengkapi oleh pedoman penggunaannya yang memudahkan pengunjung dalam mengoperasikan alat tersebut. Kemudian kita berada di salah satu tempat penjualan produk obat-obatan tradisional tentunya alami. Nah, selama perjalanan kita sudah sampai di Malaysia dan menuju ke KL menempuh beberapa jam perjalanan. Selanjutnya kita berada di rest area yang menjadi salah satu tempat yang membuat pengunjung merasa nyaman karena difasilitasi dengan berbagai fasilitas yang memadai, tentunya juga keadaan yang sangat bersih dan luas tentunya. Juga tersedia fasilitas pengisian listrik bagi kendaraan yang berbasis elektrik. Kemudian kita sudah sampai di kawasan Putrajaya yang merupakan salah satu tempat ataupun kawasan pemerintah yang ada di Malaysia. Malaysia sendiri terdiri dari berbagai kerajaan. Dengan berbagai fasilitas umum yang sangat memadai, menjadi salah satu daya tarik bagi Malaysia untuk menarik warga asing untuk berkunjung ke Malaysia. Di sini juga dilengkapi oleh fasilitas lift yang diperuntukkan untuk pengunjung, yang tentunya menjadi salah satu inovasi terhadap pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat. Dengan penataan tata letak yang sangat rapi, yang tentunya menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung untuk berkunjung ke wilayah Malaysia. Juga dilengkapi dengan map peta Putrajaya, fasilitas tempat ibadah yang dibuka untuk publik menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin mencari tahu ataupun sekedar melakukan perjalanan. Selanjutnya perjalanan kita menuju salah satu tempat wisata, diawali dengan penggunaan KRL dengan biaya yang sangat murah tentunya, yang memudahkan pengunjung atau masyarakat dalam melakukan perjalanan. Dengan fasilitas transportasi yang cukup memadai,
menjadi salah satu daya tarik bagi pengunjung untuk berkunjung ke Malaysia tentunya. Dengan fasilitas umum yang sangat rapi dan nyaman, di sini terlihat bagaimana Malaysia mengatur atau mengelola tempat wisata yang sangat rapi, sehingga menjadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh setiap pengunjung dan menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk berkunjung ke Malaysia itu sendiri. Kemudian kita perjalanan ke Genting dengan menggunakan bus yang cukup menempuh perjalanan waktu panjang, dan akhirnya telah sampai di Genting. Di sini antrinya sangat tinggi, sehingga membuat wisatawan harus mengantri cukup lama. Namun terbayarkan ketika kita sudah menaiki wahana tersebut, menikmati keindahan wisata wilayah kota Malaysia itu sendiri. Kemudian ini tempat menunggu ketika kita mau pulang dengan menggunakan bus dengan self-service. Dan sekarang kita perjalanan menuju Indonesia dengan menggunakan kapal laut dari Malaysia ke Indonesia. Di dalam kapal kita diberikan sebuah kuesioner yang dijawab oleh penumpang terkait dengan barang bawaan yang dibawa oleh penumpang. Dan sekarang kita sudah perjalanan menuju Indonesia. See you!